Ini kita masukkan seperti ini dan usahakan harus benar-benar pas. Ini bisa kita lihat. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur, khususnya buat para sahabat yang pemula yang ingin melakukan grafting cuting anggur. Nantinya di sini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam proses kita melakukan grafting cuting anggur, agar nanti tingkat keberhasilan yang kita peroleh dapat dengan baik. Adapun teknik grafting cuting anggur yang akan saya perlihatkan nanti kepada para sahabat pencinta tanaman anggur, khususnya buat para sahabat yang pemula. Di sini nanti saya akan perlihatkan cara kita melakukan grafting metode sisip pada cuting anggur, dan nanti saya lakukan grafting cuting pada pertengahan dari stek atau cuting anggur kita. Jadi nanti ini saya akan lihatkan dua cara yang akan saya lakukan grafting cuting pada stek anggur saya ini. Sebelum saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur cara kita melakukan grafting cuting anggur, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama di sini saya siapkan pisau, di mana pisau di sini yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih. Dan saya sarankan di sini untuk pisau yang kita gunakan itu yang bermata tipis seperti contoh pisau cutter ini. Kemudian di sini saya siapkan gunting pangkas, di mana nanti gunting pangkas ini saya akan lakukan pemotongan stek atau cuting anggur saya yang akan saya lakukan grafting. Kemudian di sini untuk ikatan dan sungkupan nantinya itu, di sini untuk ikatan sambungan nanti itu atau grafting itu saya gunakan pembungkus plastik es lilin seperti ini, dan dimana dari pembungkus plastik es lilin ini saya bagi dua bagian seperti ini untuk saya gunakan sebagai pengikat sambungan. Sedangkan untuk nanti pada sungkupan interest itu saya menggunakan parafilm. Ini contoh parafilm seperti ini. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan spidol dan lakban kertas seperti ini, dimana ini saya gunakan nanti untuk memberi nama pada varietas yang akan saya lakukan grafting atau penyambungan, agar nanti dari varietas yang kita lakukan penyambungan itu bisa kita ketahui. Namun para sahabat silakan gunakan jenis bahan yang lain untuk memberikan nama nanti pada stek atau cuting anggurnya yang telah dilakukan grafting. Kemudian yang berikutnya adalah saya siapkan gunting, di mana gunting nantinya ini saya gunakan untuk memotong parafilm, karena nantinya dari parafilm ini akan saya bagi beberapa bagian untuk saya gunakan sebagai sungkupan lilit pada interest nantinya. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan tempat media tanam, yaitu saya menggunakan polybag, di mana nanti polybag inilah yang akan saya lakukan penanaman stek atau cuting anggur yang telah kita lakukan grafting. Kemudian di sini saya siapkan media tanam untuk persemaian stek atau cuting anggur saya yang telah saya lakukan grafting nantinya, di mana di sini untuk campuran bahan media tanam yang saya gunakan itu adalah pupuk kompos yang berasal dari dedonan bambu kering dan sekam padi, kemudian arang sekam dan tanah. Dimana untuk perbandingan yang saya gunakan itu adalah untuk pupuk kompos 2, arang sekam 2, dan tanah 1. Di sini memang saya gunakan tanah sedikit agar nanti untuk media tanam itu bersifat poros. Dan untuk bahan campuran ini saya juga sudah perlihatkan pada para sahabat pencinta tanaman anggur pada video saya sebelumnya. Jadi silakan lihat dari campuran bahan media tanam yang saya buat dari bahan yang saya gunakan ini. Kemudian di sini kita siapkan interest. Inilah interest yang nanti akan saya gunakan untuk melakukan grafting cuting, di mana untuk interest yang kita gunakan di sini adalah tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata tunas seperti ini yang sudah menonjol. Kemudian yang berikutnya di sini kita siapkan air, di mana nanti air ini
kita gunakan untuk menyiram pada stek atau cuting anggur kita yang kita sudah lakukan penanaman di media polybag nantinya. Di sini kebetulan yang saya gunakan itu alat semprot seperti ini untuk saya gunakan nanti menyiram pada stek atau cuting anggur saya yang telah saya lakukan penanaman. Dan yang terakhir adalah ini kita siapkan stek atau cuting anggur kita yang akan kita lakukan grafting nantinya, dimana sebelum kita melakukan grafting cuting nantinya itu pada cuting atau stek anggur kita ini sudah kita lakukan perendaman zat perangsang akar, dimana di sini yang saya lakukan itu adalah merendamkan menggunakan air bawang merah semalam. Ini kebetulan saya sudah lakukan perendaman air bawang merah, jadi ini saya akan lakukan grafting cuting nantinya. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan tadi. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan cara kita melakukan grafting cuting. Yang pertama di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur cara kita melakukan grafting cuting dengan metode sisip. Langkah pertama yaitu di sini saya akan lakukan pemotongan dari stek atau cuting anggur saya ini, kira-kira dari atas mata tunasnya ini saya lakukan kurang lebih sekitar 10 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita lakukan pengirisan pada stek atau cuting anggur kita ini. Ini saya perlihatkan cara kita lakukan metode sambung sisip. Di sini saya mengiris itu mengenai sebagian dari kulit kayu dari stek atau cuting anggur saya ini. Ini saya perlihatkan cara pengirisannya. Kita iris seperti ini. Untuk kedalaman yang kita lakukan di sini kira-kira kurang lebih sekitar 2 cm, atau di sini saya iris itu sekitar 1,5 mata pisau dari cutter ini. Ini bisa kita lihat seperti ini. Kemudian kita lakukan pemotongan dari kulit yang kita sudah iris ini. Ini kita sisakan nanti sedikit kulitnya. Kita lakukan model seperti ini, bisa kita lihat. Setelah kita melakukan pengirisan kulit pada stek atau cuting anggur kita, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil entris yang kita sudah siapkan. Ini saya akan lakukan pengirisan juga pada entris ini. Ini saya potong sedikit. Setelah kita lakukan pemotongan dari entris ini, kemudian langkah berikutnya adalah ini kita lakukan pengirisan. Untuk pengirisan di sini kita lakukan itu sebelah saja, karena yang kita akan lakukan nanti adalah metode sisip atau sambung samping. Ini saya iris. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata. Dan panjang irisan yang kita lakukan di sini adalah sesuai dengan irisan pada kulit stek atau cuting anggur kita. Jadi kita lakukan harus sama. Kemudian setelah kita lakukan pengirisan seperti ini, kemudian bagian belakangnya kita iris sebagian. Modelnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Kita ambil cuting yang kita sudah iris tadi, ini kita masukkan seperti ini. Apabila nanti para sahabat melakukan pengirisan pada stek atau cuting ini agak lebar dibanding dengan entris yang kita gunakan ini, usahakan nanti itu salah satu sisi rata pinggir. Usahakan di sini tidak ada celah sama sekali, ini harus benar-benar pas dan rapat seperti ini. Kemudian kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas, dan usahakan untuk pengikatan yang kita lakukan di sini kita agak kencangkan sedikit agar nanti dari sambungan kita ini bisa menyatu dengan baik. Ini bisa kita lihat para sahabat, pengikatan yang saya lakukan modelnya seperti ini. Semua harus tertutupi. Setelah kita melakukan pengikatan dari sambungan kita ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan entris. Ini saya siapkan para film yang akan saya gunakan nanti sebagai sungkupan entris.
Lalu kita lilitkan pada enteris kita ini kita lilit itu mulai dari bawah ke atas. Ini bisa kita lihat para sahabat, sungkupan lilit yang saya gunakan para film modelnya seperti ini. Dari mata tunas itu saya tidak lakukan penyungkupan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting cuting yang saya lakukan dengan metode sisip atau metode sambung samping. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan grafting cuting dengan penyambungan pada pertengahan stek atau cuting anggur kita ini. Untuk stek atau cuting anggur kita yang akan kita lakukan grafting cuting itu pada pertengahan dari stek atau cuting anggur kita ini, apabila kita memiliki stek atau cuting anggur kita itu yang sangat kecil atau tidak berukuran terlalu besar seperti ini. Jadi ini nanti saya akan lakukan pembelahan di tengah. Ini juga saya akan lakukan pemotongan itu kira-kira 10 cm dari mata tunasnya ini. Ini saya akan melakukan pemotongan di sini. Kemudian langkah berikutnya setelah kita lakukan pemotongan seperti ini adalah kita melakukan pembelahan. Ini kita lakukan pembelahan itu pas di tengah. Ini kita belah. Kira-kira kedalaman yang kita lakukan sama seperti tadi, yaitu sekitar 1,5 mata pisau cutter yang saya gunakan ini, atau sekitar 2 cm. Ini bisa kita lihat modelnya seperti ini. Setelah kita melakukan pembelahan dari stek atau cuting anggur kita ini, kemudian kita ambil enteris. Ini juga saya potong sebagian dari enteris saya ini. Lalu ini kita lakukan pengirisan, karena nanti pengirisan yang kita lakukan itu pada pertengahan stek atau cuting anggur kita ini. Jadi untuk pengirisan enteris itu kita lakukan kiri dan kanan. Ini saya lakukan pengirisan, usahakan harus sama juga dengan pembelahan dari stek cuting anggur kita tadi. Ini kita iris. Kira-kira untuk pengirisan yang kita lakukan itu model huruf V. Ini bisa kita lihat hasil irisan yang saya lakukan seperti ini. Kemudian kita masukkan apabila enteris lebih kecil daripada cuting anggur kita, usahakan di sini juga salah satu sisi rata pinggir. Ini kita masukkan harus benar-benar pas seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat, walaupun di sini ada celah terbuka seperti ini, namun usahakan salah satu sisi dari enteris ini rata pinggir seperti ini. Kemudian kita ambil pengikat juga. Ini saya gunakan jauh tadi plastik es lilin ini. Kita ikat juga sama seperti yang kita lakukan pengikatan pertama dengan yang metode sambung sisip. Kita juga mulai dari bawah ke atas seperti ini. Dan pengikatan yang kita lakukan itu harus benar-benar agak kencang kita lakukan biar nanti bisa menyatu dengan baik. Lalu kita kancing juga seperti ini. Setelah kita melakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penyungkupan pada enteris anggur kita ini yang kita sudah lakukan penyambungan. Ini saya ambil juga para film untuk saya lakukan penyungkupan. Untuk sungkupan juga di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas. Ini hasil sungkupan yang saya lakukan seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting yang saya lakukan dengan metode sisip atau metode sambung samping dan metode sambung pertengahan pada stek atau cuting anggur kita. Kemudian langkah berikutnya ini saya akan lakukan pemberian nama dari varietas anggur saya ini yang sudah saya lakukan grafting, agar nanti dari jenis anggur saya ini bisa saya ketahui. Ini saya lilitkan dari lakban kertas seperti ini. Kemudian saya ambil spidol. Ini saya memberikan nama, kebetulan jenis yang saya lakukan grafting ini adalah jenis vapor. Jadi ini saya kasih kode. Setelah kita melakukan pemberian nama pada hasil grafting cuting anggur kita, kemudian langkah berikutnya ini kita akan lakukan penanaman.
Ini sebelum saya lakukan penanaman, saya akan lakukan dulu pengisian media tanamnya. Ini saya menggunakan polybag yang saya sudah siapkan tadi. Ini saya akan lakukan pengisian dari polybag ini. Usahakan di sini para sahabat, saya sarankan dalam kita menggunakan media tanam ini, usahakan itu untuk media tanamnya kita sudah lembabkan seperti ini, agar nanti setelah stek atau cuting anggur kita sudah kita lakukan penanaman, untuk penyiraman yang kita lakukan tidak terlalu banyak, sehingga nanti untuk media tanamnya itu tidak terlalu basah. Jadi saya sarankan di sini kita sudah lembabkan memang dari media tanam kita sebelum kita lakukan pengisian pada media polybag ini. Ini kita agak goyang seperti ini agar dari media tanam ini agak memadat. Baik, cukup di sini untuk pengisian, jangan sampai terlalu penuh. Kita lakukan pengisian seperti ini. Setelah kita melakukan pengisian media tanam seperti ini, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan penanaman stek atau cuting anggur kita yang kita sudah lakukan grafting. Ini saya ambil stek yang saya lakukan grafting tadi itu. Untuk penanaman stek yang kita lakukan itu kira-kira kedalaman kurang lebih sekitar 3 cm seperti ini. Jadi saya lakukan penanaman kira-kira sedalam seperti ini. Ini kita tinggal tancapkan seperti ini. Lalu kita agak tekan pinggirnya agar stek atau cuting anggur kita ini bisa menyatu dengan baik dengan tanah. Ini lagi satu. Lalu kita tekan seperti ini. Setelah stek atau cuting anggur kita sudah kita lakukan penanaman seperti ini, kemudian kita ambil air. Ini saya gunakan tadi yang alat penyiram seperti ini. Lalu kita siramkan secukupnya saja, karena di sini media tanam yang saya gunakan itu sudah lembab. Jadi untuk penyiraman di sini saya lakukan tidak terlalu banyak. Intinya di sini setelah kita melakukan penanaman itu, kita lakukan penyiraman agar dari tanah ini bisa menyatu dengan baik pada stek atau cuting anggur kita yang kita sudah lakukan penanaman. Setelah kita melakukan penyiraman seperti ini, kemudian langkah berikutnya dari hasil penanaman dari stek atau cuting anggur kita ini yang kita sudah lakukan penyambungan atau grafting ini, kita simpan dulu di tempat yang teduh, yang tidak terkena sinar matahari langsung dan air hujan langsung. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat pecinta tanaman anggur, contoh dari hasil grafting cuting anggur saya yang telah saya lakukan penanaman. Ini saya simpan di tempat yang teduh seperti ini. Baik para sahabat pecinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting cuting. Dan untuk hasil dari grafting cuting saya ini saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya. Jadi silakan ikuti terus video saya. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.